Sudah mengenal Tuhan tapi tidak mau sholat. Kayak apa ini? Ya, sholat itu untuk menyatakan itikat kecintaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan makrifat tapi tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau dia. Perasaannya sudah terhubung dengan Tuhan, mengerti Tuhan, tidak perlu sholat. Kayak apa ini? Badan jasmani ada kewajibannya. Disitulah diletakkan tata. La ilaha illallah. Wah, pukulkan ke hati. Apa yang mau dipukulkan? Arahkan ke hati. Apa yang diarahkan? Kan seperti itu. Maksudnya apa? Tadi kembali ketika para masyaikh kita dahulu mengajarkan ketika zikir la ilaha illallah, baiknya mata pejam, lalu disambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru buka mata. Kenapa? La ilaha illallah itulah yang masih ghaib. Muhammad, kenapa dibuka matanya? Itulah yang menanggung rahasianya. Dikatakanlah kita penanggung rahasia Tuhan. Rahasia itulah yang dikatakan ruh yang mengandung 7 sifat ketuhanan. Kalau sekedar, jadi ini tadi jawabannya saya jawab tidak, karena ketika di akhir ayat mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak paham artinya. Terus yang kedua, amaliyahnya tidak sesuai dengan yang diucapkannya, tidak diterima, batal semua. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia menafikan sifat-sifat nafsu 4. Menafikan itu menjauhkan, menafikan itu membuang, menafikan itu menghilangkan nafsu. Ketika roh bertemu jasad timbul yang namanya jiwa. Jiwa inilah yang dipengaruhi nafsu 4. Ya. Di situ ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau sudah ngerti paham zikir itu kita sadar, zikir itu kita eling, ingat, sadar, ingat ini siapa, kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nyatanya sifatnya Allah, ini nyatanya af'alnya Allah. Af'al itu gerak, ya. Yang menggerakkan, yang dikatakan hayat. Hayat itu hayun, hidup menghidupi. Menghidupi siapa? Jasad. Yang menghidupi siapa? Ruh. Ruh itu dikatakan Nur Muhammad, bagian dari nurnya Allah. Berarti tidak lain daripada yang mempunyai cahaya itu sendiri, nur itu sendiri. Dikatakanlah Tuhan itu sebetulnya Laisa, tapi Tuhan ini bisa dikenal, gitu loh maksudnya. Mengenal Tuhan melalui sifatnya, zatnya, af'alnya dan asmanya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya murid di kesehariannya tidak boleh menampilkan
4 sifat nafsu yang tidak baik yang ada di dalam dirinya. Baru betul zikirnya. Kan seperti itu. Ini tiap hari zikir, tapi tiap hari menyalahi zikirnya sendiri yang diucapkan. Dia menyatakan ini loh. Dia tadi menafikan, lalu dia mengisbat, menyatakan, mengakui bahwa ini wujud daripada sifat kebesaran Tuhan. Betul. Jangan mengaku jadi Tuhan, karena selamanya kita tidak akan menjadi Tuhan. Cukup dipahami, cukup diketahui, kan seperti itu. Okay? Jadi kalau ada guru yang mengajarkan kita ini Tuhan, wah ini terlipat. Akhirnya ndak mau sholat 5 sholat 5 waktu, akhirnya ndak mau Ramadan, ndak mau suruh zakat, ndak mau. Ya, seperti itu. Selamanya kita tidak akan menjadi Tuhan, tapi kita kenyataannya, ini loh, hati-hati. Tapi kita kenyataannya sifatnya. Di dalam diri kita inilah ada rahasia ketuhanan. Nah, kita yang menanggung, kita dikatakan Muhammad hakiki. Nah, ini harus paham. Oleh sebab itu ketika manusia di alam kuburnya masih berbentuk nafsu 4-nya, maka dia akan hancur lebur karena masih bersifat haiwan. Kalau mau selamat di kubur, kita harus berbentuk seperti manusia. Artinya apa? Dikatakan sempurna. Dia mengetahui asal kejadian diri. Dia sempurna dalam pengendalian 4 nafsunya. Dikatakanlah dia Muhammad hakiki. Itulah baru selamat. Baru dikatakan masuk bentengnya ketuhanan. La ilaha illallah. Karena apa? Api neraka nggak mau membakar seorang hamba yang sudah menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena si hamba sudah mempanakan itu menghilangkan sifat 4 nafsu yang tidak baik. Mengisbatkan yang ada hanya Tuhan. Berarti yang ditampilkan sifat-sifat ketuhanan. Nah, di sini murid dituntut untuk mengamalkan itu semua. Menghilangkan, menjauhkan, jangan memakai sifat-sifat nafsu 4 yang tidak baik. Harus menampilkan sifat ketuhanan. Karena kita sedikit pun tidak mempunyai sifat. Ayo ingat, manusia hakikatnya jisim. Nah, manusia hakikatnya mayat. Bisa bergerak kah tanpa ruh? Tidak bisa. Berarti tidak punya sifat. Artinya apa? Kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak menampilkan sifat ketuhanan, berarti yang ditampilkan sifat nafsu 4. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya ini nanti. Bahwa puasa ilmu, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ya. Puasa ilmu itu seperti apa penjelasannya, Guru? Nah, di sini artinya puasa itu sebetulnya kita menampilkan sifat ketuhanan. Itulah yang dimaksudkan di perguruan puasa tampilkan sifat ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Bukan berarti kamu menjadi Tuhan, bukan. Kamu tidak punya sifat. Manusia tidak punya sifat karena manusia mayat. Bisa hidup karena ada hayat yang hayun, menghidupi. Nah, hayat itu ya dari ruh dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah.
dari Tuhan. Ya, berarti nyata ya, kita tidak punya sifat. Ya, jadi puasa ilmu itu menampilkan sifat ketuhanan. Nah, oleh sebab itu kita puasa ilmu itu kita berlatih. Karena Tuhan tidak makan, tidak minum, kita berlatih untuk mengurangi makan dan minum. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.